Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atika Martia dengan NPM 2411012027 dari program studi S1 Bisnis Digital Universitas Lampung. Pada video kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tugas proyek saya yang berjudul Penggunaan Aplikasi Kasir Pintar di Rarasel. Proyek kali ini dilakukan untuk membantu toko Rarasel dalam mengelola transaksi dan laporan pencatatannya secara digital agar hasilnya lebih efisien dan akurat. Rarasel adalah sebuah toko yang berdiri di Jalan Soekardi Hamdani, Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Di Rarasel itu sendiri, mereka menjual berbagai kebutuhan harian seperti gas, es batu, voucher kuota, amplop, pena, parfum, dan rokok. Pada awalnya, semua transaksi di toko ini masih dilakukan secara manual, seperti pencatatannya, penulisannya, laporannya, dan hasil dari penjualannya itu sendiri dilakukan secara manual. Yang terkadang sistem ini sendiri sering memakan waktu dan memiliki resiko yang tinggi apabila terjadi kesalahan dalam pencatatannya. Karena itu, dilakukan penerapan aplikasi kasir pintar sebagai sistem point of sales. Tujuannya itu agar proses pencatatan transaksi, stok barang, dan laporan keuangannya bisa dikelola secara digital dan hasilnya lebih akurat. Jadi untuk proyek yang saya lakukan itu sendiri periodenya dari 17 September hingga 4 Oktober 2025. Dari periode ini tercatat bahwa total pemasukan yang mereka terima sebesar Rp1.252.000. Adapun dengan total pengeluaran atau harga pokok penjualannya sebesar Rp1.084.000. Dalam hal ini artinya toko tersebut memperoleh laba bersih atau keuntungan sebesar Rp168.000 selama periode ini berlangsung. Meskipun keuntungan margin yang diterima Rarasel masih kecil, namun hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan usaha sudah mulai membaik, karena seluruh transaksi kini tercatat dengan rapi dan bisa dipantau kapan saja. Dari 8 produk yang dijual, produk gas menjadi produk yang paling laris atau bestseller dengan total penjualan 32 unit. Dari hal tersebut, mereka mendapatkan pendapatan sebesar Rp768.000 dan laba mencapai Rp96.000. Kemudian yang kedua adalah voucher kuota, dan yang ketiga adalah es batu, lalu yang keempat adalah rokok. Sementara beberapa produk lainnya untuk periode ini belum terjual sama sekali. Nah, dari data transaksi, waktu yang paling ramai dibeli adalah di pagi hari. Jadi sekitar waktu 5:30 hingga jam 8. Nah, pada waktu ini biasanya pelanggan sering membeli gas, es batu, ataupun kuota sebelum berangkat kerja atau ke sekolah, sebelum memulai aktivitasnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemilik toko untuk menyiapkan stok yang cukup dan pelayanan cepat pada jam-jam tersebut. Dari hasil pengamatan, ada beberapa saran yang bisa diterapkan oleh Rarasel. Yang pertama, utamakan produk bestseller seperti gas dan voucher dengan cara menambah stok agar tidak kehabisan saat permintaannya tinggi. Lalu yang kedua, evaluasi produk dengan margin yang rendah agar strategi penjualan bisa lebih efektif. Dan yang ketiga, optimalkan pencatatan keuangan supaya laporan laba rugi selalu terpantau. Namun, tentu saja ada tantangan yang harus dihadapi oleh Rarasel. Yang pertama, adaptasi terhadap sistem yang baru. Sebelumnya, Rarasel melakukan semuanya secara manual, baik dari pencatatan, transaksi, laporan, sehingga mereka menghitung satu persatu berapa keuntungan yang didapatkan atau berapa kerugian yang dialami, dan lainnya. Lalu yang kedua, setelah beradaptasi, tentu saja mereka harus melakukan secara konsisten agar hasilnya lebih efektif dan maksimal. Secara keseluruhan, penggunaan aplikasi kasir pintar membantu Rarasel menjadi lebih efisien, cepat, dan akurat dalam mencatat transaksinya. Selain itu, aplikasi ini juga memudahkan untuk mengelola keuangannya. Sistem ini juga membantu pemilik toko agar bisa memahami kondisi usahanya
dengan lebih baik, yaitu dengan berfokus pada produk yang paling laku atau bestseller. Kemudian bisa memperbaiki strategi penjualannya dan terus menjaga pencatatan keuangannya. Nah, Rarasel dapat terus berkembang dan meningkatkan keuntungan di masa yang mendatang. Semoga penerapan sistem digital seperti ini bisa terus dikembangkan menjadi lebih baik, agar semakin banyak pelaku UMKM yang bisa merasakan manfaatnya. Sekian pemaparan dari saya minta maaf atas kesalahan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai jumpa di video selanjutnya.